Perkembangan konstitusi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Periode pertama berlaku UUD 1945. Periode kedua berlaku Konstitusi RIE 1949. Periode ketiga berlaku UUDS 1950. Periode keempat berlaku kembali UUD 1945 beserta penjelasannya. Setelah itu, UUD 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1909, 2000, 2001, 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945. Pada periode ini, belum semua indikator terpenuhi, mengingat pada suatu itu pemerintah sedang memusatkan perhatiannya pada upaya untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara. Pelaksanaan demokrasi pada periode ini baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Namun, perlu diingat, ketika sidang BPUPK, kita dapat melihat begitu besar komitmen para pendiri bangsa mewujudkan demokrasi di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari perjuangan Muhammad Yamin dengan usulan asas peri kerakyatan dan Insinyur Soekarno dengan usulan Mufakat atau demokrasi tentang dasar negara Indonesia merdeka. Mereka memiliki keyakinan yang kuat bahwa demokrasi tidak hanya sebatas komitmen, tetapi harus diwujudkan. Sehari setelah Indonesia merdeka, tepatnya 18 Agustus 1945, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi tertulis pertama penanda diterapkannya demokrasi konstitusional. Meski demikian, menurut Muhammad Yamin, undang-undang ini disusun sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan sendiri. Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat BPKNIP kemudian mengumumkan terkait belum sempurnanya Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga Soekarno dalam pidatonya mengatakan sifat sementara Undang-Undang Dasar 1945 karena didasari kurang lengkap dan kurang sempurnanya Undang-Undang Dasar yang bersifat sementara. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal meliputi 71 butir ketentuan tanpa penjelasan. Menurut Yamin, Konstitusi Republik Indonesia yang diputuskan dalam rapat PPKI pada 18 Agustus 1945 memiliki kekuatan mengikat. Artinya, Undang-Undang Dasar ini sebagai dasar hukum yang bersifat mengikat, meskipun dikatakan oleh Soekarno masih bersifat sementara, mengingat situasi, kondisi, dan kebutuhan yang mendesak saat itu. Konstitusi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Mukadimah Konstitusi yang dinamai bagian pembuka. Yang kedua, batang tubuh konstitusi yang terdiri atas ex-vibab dalam 36 pasal. Yang terakhir, bagian penutup konstitusi yang terbagi atas bab ex-vi pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar, aturan peralihan dalam IV pasal dalam 2 ayat. Pembukaan dan pasal-pasal itu di kemudian hari baru diberi penjelasan oleh Profesor Dr. Mr. Supomo. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dimuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun 2 Nomor 7 tanggal 15 Februari 1946. Pembukaan dan pasal-pasal terdapat pada halaman 45-48.
penjelasan pada halaman 51 sampai 56, dan teks proklamasi ada pada halaman 45. Secara garis besar, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas A. Pembukaan, B. Batang tubuh, dan C. Penjelasan. PPKI kemudian berhasil menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 dan memilih presiden dan wakil presiden, melahirkan alat kelengkapan negara lainnya, menentukan pembagian wilayah Republik Indonesia, jumlah departemen, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR, dan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Setelah lembaga-lembaga kekuasaan terbentuk dan menjalankan fungsinya, PPKI bubar. KNIP dibentuk untuk menjalankan tugas pemerintahan selama belum terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Sesuai amanat pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Kabinet Pertama Republik Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar, terdiri dari Presiden dan Pembantu Presiden dalam menjalankan tugas kenegaraan yang dilantik pada 2 September 1945. Dengan demikian, sejak 3 September 1945, Presiden dalam melaksanakan tugas bekerja secara kolegial bersama Wakil Presiden dan para Menteri. Presiden dalam melaksanakan tugas berdasarkan pasal-pasal batang tubuh dan pasal IV Aturan Peralihan. Artinya, Presiden juga bertindak sebagai MPR, DPA, dan sekaligus DPR. Selain itu, KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan menetapkan garis-garis besar haluan negara, GBHN, melalui maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945. Pada 17 Oktober 1945, dibentuk Badan Pekerja KNIP, BP KNIP, dengan tugas utama membentuk MPR dan DPR. Selanjutnya, BPKNIP mengusulkan kepada pemerintah untuk mendirikan partai politik seluas-luasnya melalui maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dengan keluarnya maklumat tersebut, berdirilah 40 partai politik yang ikut berpartisipasi dalam pencaturan politik nasional. Pada periode berlakunya UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI hanyalah hal-hal kecil dan bukan masalah yang mendasar. Perubahan-perubahan tersebut meliputi A. Istilah hukum dasar diganti menjadi Undang-Undang Dasar. B. Kata mukadimah diganti menjadi pembukaan. C. Dalam suatu hukum dasar diubah menjadi dalam suatu undang-undang dasar. Dan D. Diadakannya ketentuan tentang perubahan Undang-Undang Dasar yang sebelumnya 2. UUD RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Konstitusi RIS secara resmi mulai berlaku pada 27 Desember 1949 setelah KNIP dan badan-badan perwakilan dari daerah-daerah memberikan persetujuan. Dasar hukum pemberlakuan Konstitusi RIS adalah keputusan Presiden RIS nomor 48 tanggal 31 Januari 1950, Lembaran Negara 50-3. Pada 27 Desember 1949 terjadi 3 peristiwa penting lainnya, yaitu A. Penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda yang diwakili Ratu Juliana kepada Muhammad Hatta sebagai wakil Republik Indonesia Serikat di Belanda. B. Penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta. Dan C. Penyerahan kekuasaan dari wakil Belanda, Loping, kepada wakil Indonesia
Sri Sultan Hamengkubuwono XI di Jakarta. Pada periode berlakunya UUD RIS, UUD 1945 tetap berlaku, tetapi hanya di negara bagian Republik Indonesia di Yogyakarta dengan Presiden Mr. Asad selama Konstitusi RIS diberlakukan. Banyak aspirasi yang muncul dari negara-negara bagian untuk kembali bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akhirnya pada 17 Agustus 1950 disepakati kembali ke bentuk negara kesatuan. Konstitusi RIS atau UUD RIS 1945 terdiri atas A. Muqaddimah terdiri atas 4 alinea. B. Batang tubuh terdiri atas 6 bab dan 197 pasal. C. Lampiran. Adapun beberapa ketentuan pokok dalam UUD RIS 1949 antara lain A. Bentuk negara serikat, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. B. Sistem pemerintahan parlementer, kepada pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri. Tiga, UUDS 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Tuntutan dan desakan rakyat dari beberapa negara bagian semakin menguat untuk segera kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara bagian Jawa Timur menjadi negara pertama yang mengusulkan penyerahan tugas-tugas pemerintahnya kepada pemerintah RIS. Pada 15 Januari 1950, Kabinet RIS mengundangkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1950 yang mengatur penyerahan tugas-tugas pemerintah di Jawa Timur kepada Komisaris Pemerintah. Langkah ini kemudian diikuti negara bagian Pasundan dan negara bagian lainnya pada 10 Februari 1950. Namun perlu diingat, Republik Indonesia Serikat merupakan negara yang disusun berdasarkan konstitusional. Karena itu, untuk mengubahnya juga harus dilakukan secara konstitusional. Perubahan UUD RIS ke Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950 dituangkan dalam Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Apakah kalian tahu mengapa Undang-Undang Dasar ini dinamakan sementara? Karena memang sifatnya hanya sementara, menunggu terpilihnya Dewan Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau dikenal dengan UUDS 1950. Sistematika UUD 1950 terdiri atas A. Muqaddimah, terdiri atas 4 alinea, dan B. Batang tubuh, terdiri atas 6 bab dan 146 pasal. Sedangkan isi pokok yang diatur dalam UUD 1950 antara lainnya A. Bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik. B. Sistem pemerintahan parlementer. Dan C. Ada badan konstituante yang akan menyusun undang-undang dasar tetap menggantikan UUD 1950. 3. UUDS 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada masa UUDS 1950 terjadi gejolak yang menyebabkan kondisi politik tidak stabil. Tercatat pada periode 1950 sampai 1959 terjadi 7 kali pergantian kabinet. Hal ini mengakibatkan ketidakpuasan pemerintah daerah karena pusat sibuk dengan pergantian kabinet dan tidak memperhatikan daerah. Selain itu, konstituante sebagai badan yang diberi tugas untuk
menyusun undang-undang permanen ternyata tidak berhasil. Soekarno pun mengeluarkan dekret presiden pada 5 Juli 1959 yang berisi 3 hal, yaitu A. Membubarkan Badan Konstituante, B. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD 1950, C. Pembentukan MPRS dan DPAS. Sejak dikeluarkannya dekret tersebut, kita menggunakan kembali UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945. Periode ini merupakan periode di mana semua indikator demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peran yang sangat tinggi. Hal ini terlihat dari adanya mosi tidak percaya kepada pemerintah dan kabinet meletakkan jabatannya. B. Indikator akuntabilitas terlihat pada berfungsinya parlemen dan media massa berfungsi sebagai kontrol sosial. C. Kehidupan kepartaian memperoleh peluang untuk berkembang secara maksimal. Munculnya multipartai dan pemerintah memberikan kebebasan dalam menentukan ketua dan anggota pengurus. D. Terlaksananya pemilu yang demokratis, pemilih dapat menggunakan hak pilih tanpa ada tekanan dari pemerintah. Adanya kebebasan berserikat dan berkumpul dibuktikan dengan berdirinya sejumlah partai politik. Kebebasan pers juga dapat dirasakan. Daerah-daerah memperoleh hak otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi dalam mengatur hubungan pusat dan daerah. Empat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. Pemilu tahun 1955 untuk pemilih DPR dan anggota konstituante terlaksana dengan baik. Namun, konflik antar-relate politik tidak dapat diselesaikan dengan baik. Wakil Presiden Muhammad Hatta mengundurkan diri pada 1 Desember 1966. Salah satu alasan mengapa Hatta mundur adalah ketidaksetujuannya terhadap konsep Soekarno tentang demokrasi terpimpin dan menguburan partai politik yang menurutnya dapat mengakibatkan kekuasaan tanpa kontrol yang didukung oleh golongan tertentu. Konstituante yang tidak dapat mengambil keputusan mengenai rancangan konstitusi menambah situasi politik tidak stabil. Oleh karena itu, ada upaya pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Pada 22 April 1959, Presiden memberikan amanat kepada sidang konstituante yang memuat anjuran kepala negara dan pemerintah untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa melalui amandemen dengan 4 alasan. Pertama, UUD 1945 menjadi jalan keluar. Kedua, makna simbolik UUD 1945 sangat besar, yaitu sebagai UUD yang berakar pada kebudayaan Indonesia dan merupakan perwujudan ideologi Indonesia yang sesungguhnya. Ketiga, struktur organisasi negara yang digariskan UUD 1945 akan memperlancar jalannya pemerintahan yang efektif. Keempat, kembali ke UUD 1945 benar-benar sesuai hukum yang berlaku. Amanat untuk kembali ke UUD 1945 menjadi perdebatan. 3 kali mengadakan pemungutan suara untuk memutuskan kembali ke UUD 1945 mengalami kebuntuan. Pemungutan pertama dilakukan pada 30 Mei 1959 dengan pilihan mendukung kembali UUD 1945 atau menolak yang menghasilkan 269 suara mendukung dan 199 menolak. Hasil tersebut tidak memenuhi syarat karena suara yang dibutuhkan sekurang-kurangnya 2/3 dari 474 anggota yang hadir, yaitu 316 suara. Pemungutan suara kedua dilakukan pada 1 Juni 1959 yang menghasilkan 246 mendukung dan 204 menolak.
Suara yang diperlukan adalah 312 suara. Pemungutan suara ketiga dilakukan pada 2 Juni 1959 dengan cara terbuka yang menghasilkan 263 mendukung dan 203 menolak. Akhirnya, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden dan diterima oleh DPR hasil pemilu 1955 secara aklamasi pada 22 Juli 1959. Apa yang dapat diambil dari periode ini? Perlu kalian ketahui, kontrol pemerintahan itu sangat penting. Tanpa kontrol kekuasaan, dapat mengakibatkan kekuasaan tanpa batas dan sewenang-wenang.